Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 6 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicatut dalam penipuan CPNS yang ditudingkan kepada anak Nia Daniati, Olivia Natania. Salah satu korban bernama Pulan mengaku sempat menerima link Zoom dari Oli terkait pelantikan CPNS yang dijanjikannya. Saat itu mereka mendengar suara Anies mengucapkan selamat kepada para CPNS. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akhirnya pun angkat bicara menanggapi isu ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Warta Kota, Yolanda Putri yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Yolanda. Ya, halo Dea. Yolanda, terkait nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dicatut dalam penipuan CPNS yang ditudingkan kepada anak dari Nia Daniati, Olivia Natania ini. Bagaimana tanggapan dari Wagub DKI sendiri? Ya, baik Dea, terima kasih. Memang nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicatut dalam penipuan CPNS yang ditudingkan kepada anak Nia Daniati, yakni Olivia Natania. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa agar masyarakat tidak sembarang memakai nama pejabat berkaitan dengan proses perekrutan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Riza mengatakan bahwa jadi bagi siapa saja, mari hidup jujur. Jangan sampai menipu, apalagi mencatut nama-nama orang termasuk nama pejabat. Ya, baik ya, sekian. Ya, lalu bagaimana dengan imbauan lebih lengkapnya dari Wagub DKI terkait hal ini, Yolanda? Oke, baik Dea. Orang nomor 2 di ibu kota ini memang mengimbau agar masyarakat ikut serta mendukung para pemimpin yang sudah bekerja dengan tulus, bekerja keras membangun daerahnya, termasuk dengan Anies Baswedan. Tambahnya, kata Riza, agar masyarakat dapat mengikuti prosedur rekrutmen CPNS sesuai dengan aturan yang ada. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak baik. Memang dia sebelumnya dikabarkan tak tanggung-tanggung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dicatut dalam penipuan CPNS yang dilakukan oleh Olivia Natania. Salah satu korban Pulan mengaku sempat menerima link Zoom dari Olive untuk mendaftar jalur prestasi jabatan PNS di Dinas Kominfo DKI Jakarta. Sehingga menurut Pulan bersama 100 CPNS lainnya, ia dilantik secara virtual dalam link Zoom yang diberikan oleh Olive. Pelantikan itu berlangsung 8 April 2021. Menurut Pulan, mereka mengikuti sesi Zoom selama 2 menit saja. Lalu saat itu mendengar suara Anies mengucapkan selamat kepada CPNS. Ya, baik deh, sekian. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Yolanda sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut keterangan lengkapnya. Kasus penipuan CPNS Pak, ini kan anaknya dan nanti menyebut nama Pak Anies Pak untuk meyakinkan calonnya untuk melakukan CPNS Pak, gimana Pak? Maksudnya gimana? Anaknya Yanti yang penipuan CPNS mencatat nama siapa gitu? Anaknya Nia Daniati Pak, artis. Anaknya nanti menipu. Iya, menipu CPNS. Dia mengiming-imingi korban. Dia catut nama Pak Anies Pak. Katanya Ya kenal jadi sama kami Anies. bagi siapa saja yang mari kita hidup jujur ya. Jangan sampai menipu, apalagi mencatut nama-nama orang termasuk nama pejabat ya. Kita dukung para pimpinan yang sudah bekerja dengan tulus ikhlas, bekerja keras, membangun Jakarta, membangun Indonesia, membangun daerah masing-masing. Jangan kita mencatut ya nama-nama pimpinan dan nama-nama pejabat. Kami minta semua ikuti semua proses sesuai dengan SOP, prosedur, aturan yang ada ya. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang tidak baik. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah. 3 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Solo sebelumnya kepergok Wali Kota Gibran Rakabuming Raka tengah makan dan memakai sendal jepit saat jam kerja. Menindaklanjuti hal itu, Gibran telah mempersiapkan sanksi kepada 3 ASN tersebut. Pelaksana tugas Kepala BKPBD Kota Solo, Hari Prihatno mengatakan saat ini telah melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait untuk pemberian sanksi. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Solo, Fristin Inta yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fristin. Halo Dea. Fristin, bisa Anda informasikan
terkait dari pemberian sanksi kepada ASN ini, bagaimana tanggapan dari BKPBD Kota Solo? Dan bisa Anda informasikan juga sanksi apa yang bisa nanti diberikan kepada 3 ASN itu? Baik, terima kasih dia terkait dengan pemerintahan dari Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka kepada Badan Pegawaian Penduduk dan Pelatihan Daerah Kota Solo untuk memberikan sanksi kepada ketiga SN tersebut. PLT BKPPD Kota Solo Hari Priyatno mengatakan bahwa saat ini melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dengan 3 SN itu sendiri, mengingat pada prosedur dari sanksi ini sendiri harus melewati koordinasi dengan kepala dinas terkait dan juga nantinya akan ada penilaian untuk ketiga ASN ini yang telah melakukan tindakan yaitu makan di bukan jam makan siang dan juga menggunakan sandal saat waktu kerja, dan memang dari hasil nantinya akan dilakukannya penilaian, dan penilaian itulah yang nantinya akan menjadi salah satu indikasi sanksi yang diberikan kepada 3 SN itu sendiri. Dan 3 SN ini akan diberikan sanksi, salah satunya yaitu pemotongan gaji hingga pemecatan, dan sanksi ini juga sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Ya, lalu bisa Anda informasikan apakah juga sudah ada informasi terkait bagaimana nantinya proses aturan sanksi pemotongan gaji terhadap 3 ASN itu nanti? Baik, untuk aturan pemotongan gaji itu nanti akan ada prosedur yang lebih lama lagi, mengingat untuk pemotongan gaji ini sendiri nantinya ASN akan melakukan BAP ataupun pemeriksaan berita acara pemeriksaan yang dikhususkan dari dinas terkait ataupun nantinya akan dinilai langsung dari kepala dinas itu sendiri. Dari hasil BAP ini nanti dari kepala dinas melanjutkan ke BKPPD untuk melakukan sanksi ataupun dari ketiga sanksi ini. Dan dari BKPPD Kota Solo mengatakan bahwa untuk pelanggaran yang dilakukan oleh 3 SN ini termasuk pelanggaran ataupun sanksi ringan gitu. Tribuners, rekan Presiden tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari pelaksana tugas Kepala BKPPD Kota Solo, Hari Prihatno. Berikut keterangan lengkapnya. Yang terbaru ya. Siap, 19 ya. Tapi prosesnya itu sebetulnya sama dengan UD 53. Jadi yang bertanggung jawab itu bukan BKD secara langsung, tetapi atasannya langsung. Nah, kemarin sudah sampaikan pada Judan. Oh, kepala PD harus tanggung jawab. Mulai KB BKD, penak mereka nyambut gawe. Nah itu, jadi kepala PD itu harus bertanggung jawab kepada stafnya. Kalau ada kejadian-kejadian seperti kemarin. Tetapi dia kan atasannya siapa, itulah yang nanti akan ada BAP di situ. Dan itu sudah dilakukan kepada stafnya yang melanggar. Jadi prosesnya memang seperti itu. Untuk nanti kita diberi tembusan. Kemudian dari BAP itu muncul hukuman disiplin. Nah, itu yang menerbitkan juga sana. Kita nanti diberi tembusan. Pak, tadi kan kalau Kita beralih ke kabar berikutnya. Puluhan sopir angkutan kota di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur melakukan aksi mogok di depan kantor Bupati pada Selasa 5 Oktober 2021 kemarin. Aksi mogok itu dilakukan menyusul diberlakukannya uji coba perubahan jalur lalu lintas dari Kelurahan San Domingo sampai ke Pasar Impres Larantuka oleh Dinas Perhubungan Flores Timur. Koordinator Koperasi Angkutan Umum Kota Paul Goran mengatakan aksi mogok dilakukan lantaran tidak adanya sosialisasi sebelum pemberlakuan Perbup tentang perubahan jalur lalu lintas. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan dari Pos Kupang, Amar Olakeda yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Amar. Baik, Dea. Amar, terima kasih, Dea. Ya. Amar, untuk situasi terkini bagaimana kondisi di sana pasca aksi mogok yang dilakukan ini, Amar? Lalu apakah sopir masih terus melakukan aksi mogok mereka hingga hari ini? Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan bahwa aksi mogok para sopir kemarin
yang memprotes kebijakan pengalihan jalur lalu lintas sempat membuat kesulitan warga Kota Kupang, warga Kota Larang Tuka, khususnya para pelajar yang hendak menggunakan jasa angkot.